Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Sabtu 12 Juli 2025, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, berdasar dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Sobat Petra yang terkasih, sebelum kita menghayati lebih dalam firman ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan terang sejati, kami datang pada pagi yang hening ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas baru, atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Sebelum kami melangkah menapaki hari ini, kami ingin duduk diam di hadirat-Mu dan membuka hati bagi sabdamu. Sucikanlah pikiran kami dari kekhawatiran, tenangkan jiwa kami dari kegelisahan, dan bukalah mata rohani kami untuk melihat keindahan kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami renungkan menjadi embun yang menyegarkan jiwa, menentukan langkah kami, dan menguatkan iman kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus agar perenungan ini tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan menjadi perjumpaan yang hidup denganmu, Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, di tengah gelombang zaman yang kian menggulung deras, di mana kebenaran menjadi relatif dan kasih menjadi dingin, suara Injil yang murni senantiasa menggema dengan nada yang tak berubah. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini, sahabatku, sering disebut sebagai Injil dalam miniatur. Bukanlah sekedar kutipan yang indah, melainkan merupakan jantung dari keseluruhan pewahyuan Injil. Bahwa di dalam Kristus Yesus, Allah menyatakan kasih-Nya yang tak terhingga kepada umat manusia yang terhilang. Hari ini, mari kita menyelami kedalaman makna dari pengakuan iman yang agung ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, utusan Allah yang sempurna untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum, untuk memberi terang, bukan membiarkan kita tinggal dalam kegelapan, untuk mengaruniakan hidup, bukan membiarkan maut menguasai kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam karya keselamatan bermula dari kasih. Kasih Allah yang tak bersyarat. Kasih yang melampaui pengertian manusia. Allah tidak mencintai dunia karena dunia ini layak dikasihi, tetapi karena kasih-Nya yang sejati berasal dari diri-Nya sendiri. Kasih ini tidak statis, melainkan aktif. Allah tidak hanya mengasihi dalam kata, melainkan dalam tindakan yang konkret, yang nyata dan transenden. Ia mengutus anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan dalam ayat ini menyiratkan sebuah pemberian yang sangat mahal. Pengorbanan yang tak terukur. Anak tunggal Allah, bukan malaikat, bukan nabi, bukan utusan biasa, melainkan Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan, telah diberikan bagi dunia yang terjerat dalam dosa. Inilah paradoks agung Injil, bahwa Allah yang kudus dan adil rela memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan layak binasa. Disinilah kita menemukan fondasi dari keselamatan Kristen. Bukan usaha manusia naik kepada Allah, tetapi inisiatif Allah turun kepada manusia. Kristus bukanlah penunjuk jalan, melainkan Ia sendiri adalah jalan itu. Dalam pribadinya, kasih dan keadilan Allah bertemu. Di salibnya, murka dan anugerah bersatu. Sahabat Petra yang terkasih, kasih Allah yang agung ini juga menuntut respon yang personal dan eksistensial, yaitu iman. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman bukan sekadar pengakuan intelektual atau ketundukan moral, melainkan penyerahan total kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Iman memindahkan manusia dari kematian menjadi hidup, menuju hidup, dari penghukuman menuju pembenaran. Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa siapa yang percaya tidak akan binasa, namun siapa yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Ini bukan ancaman,
melainkan pernyataan realitas rohani di mana manusia dalam keberdosaannya sudah berada dalam kondisi terhukum, dan tanpa iman kepada Kristus tidak ada jalan keluar dari kutukan itu. Maka keselamatan bukanlah hasil dari usaha atau kebaikan moral manusia, melainkan anugerah yang hanya dapat diakses melalui iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, iman bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan baru dalam terang Kristus. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam relasi yang intim dengan Sang Juru Selamat, berjalan dalam terang dan kebenarannya. Sahabat Petra yang terkasih, Yohanes kemudian menyajikan kontras tajam antara terang dan kegelapan, antara respon iman dan penolakan. Kristus adalah terang yang datang ke dalam dunia, terang yang menyinari setiap hati yang gelap. Namun sayangnya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bisa kita lihat di ayat 19. Maka ini adalah tragedi eksistensial umat manusia. Terang telah datang, tetapi kegelapan lebih disukai. Penolakan terhadap Yesus bukanlah masalah intelektual semata, melainkan masalah moral dan rohani. Banyak yang tidak menerima Dia bukan karena kekurangan bukti, melainkan karena mereka takut perbuatan mereka yang jahat disingkapkan oleh terang. Mereka lebih memilih kegelapan karena di sanalah dosa dapat bersembunyi. Tetapi bagi mereka yang datang kepada terang, yang hidup dalam kebenaran, ada sukacita dan kebebasan. Mereka tidak takut lagi akan penghakiman, sebab hidup mereka berakar dalam kasih karunia. Mereka tidak berjalan dalam ketakutan, sebab terang Kristus menjadi pelita bagi jalan mereka. Inilah panggilan Injil. Datanglah kepada terang dan hiduplah di dalam Dia. Oleh karena itu, Kristus sebagai harapan segala bangsa. Sahabat Petra yang terkasih, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Tidak hanya bagi sebagian, tetapi bagi siapa saja yang percaya. Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Ia datang bukan untuk menjatuhkan vonis, tetapi untuk mengangkat kita keluar dari kebinasaan. Salibnya adalah deklarasi kasih Allah yang kekal, dan kebangkitannya adalah jaminan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kabar baik ini adalah jangkar yang teguh bagi jiwa kita. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah terang yang tak pernah padam, adalah kasih yang tak pernah luntur, adalah jalan yang tak pernah buntu. Dia memanggil setiap insan untuk datang kepadanya, menerima keselamatan yang ditawarkan, dan berjalan dalam terang yang memerdekakan. Biarlah perenungan ini tak hanya berhenti hanya dalam ruang pendengaran, melainkan menjalar ke dalam hati, menggerakkan pertobatan, membangkitkan iman, dan menyalakan pengharapan. Mari sahabatku, kita datang kepada Dia, Juru Selamat kita, sebab hanya dalam Dia, Yesus Kristus, ada hidup yang sejati. Amin.
Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Besar, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan dunia ini terjerat dalam kutuk dosa dan maut, melainkan Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami. Di dalam kasih-Mu, Engkau menyentuh luka terdalam kami dan mengangkat kami dari kehancuran menuju hidup yang kekal. Bapa, terang dunia, kami akui seringkali kami lebih mencintai kegelapan daripada terang-Mu. Oleh karenanya, ampunilah kami dan tuntunlah kami kembali kepada jalan-Mu. Bukakan mata hati kami agar kami dapat melihat salib-Mu sebagai bukti kasih yang sempurna dan kebangkitan-Mu sebagai jaminan pengharapan yang hidup. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Teguhkan iman kami ya Bapa, nyalakanlah kasih kami, dan jadikan hidup kami sebagai kesaksian akan kuasa keselamatan-Mu. Kiranya kasih-Mu, terang-Mu terpancar melalui hidup kami, agar dunia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Terang Sejati, Juru Selamat dunia, kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, kiranya hikmat dan kasih Tuhan senantiasa terasa dalam setiap langkah hidup kita. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.